7:30 aja di Haryono. 7:30 di Haryono. Aduh anjing, jenggot gua anjing kecabut. Kontol sakit banget. Maybe you should take it slow. How is it going, ladies and gentlemen? My name is Alpha Q and kok bahasa Inggris. How is it going, ladies and gentlemen? Nama gue Alpha Q dan selamat datang di channel gue untuk vlog baru. Yuhu. Vlog yang seharusnya keluar minggu lalu. Minggu lalu ya, hari ini itu minggu lalu dari saat kalian nonton video ini. I'm coming from the past. I'm tripped out a bit. just slightly, you know, yeah. Let's just forget it. Susu kambing, susu enak lebih enak kayaknya. Susu enak. Genjur bodoh anjing. Iya, jadi hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang penting banget. Seenggaknya buat gue penting banget sih, dan gue mau mengajak kalian untuk ikut serta gitu loh. Jadi lempeng, Cok. Ya, jadi hal yang pentingnya itu apa sih? Hal yang pentingnya adalah ATGAT atau ATT, atau kepanjangannya adalah all the gear all the time. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kalau bahasa Indonesianya adalah semua gear setiap saat. By the way, gue lagi bareng sama The Motorious, sama Adit di atas roda 2. Ada semut anjir di poster gue. Dia sama Adit di atas roda 2 sama Motorious kayak yang gue bilang tadi. Anyway, back to topic. Apa sih maksudnya ATGAT atau all the gears all the time atau semua gear setiap saat? Jadi kayak yang kalian udah pernah lihat, kayak yang kalian lihat itu kan, gue selalu pakai riding gear bahkan ketika gue naik si Vario. Pas gue lagi naik Vario itu kan, bahkan sampai ada yang bercandain gitu, kayak aneh banget nih aja pakai Vario full gear bla 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 bla. Well, I don't give a shit, man. I'd rather look funny than have some rash or something. Nah, kenapa sih gue selalu pakai riding gear gitu kan, bahkan ketika gue pakai Vario yang sebenarnya pelan gitu. Ya kayak tadi gue bilang, I'd rather look funny and sweat than bleed. Gitu loh. Gue lebih milih untuk kelihatan lucu dan keringetan dibanding berdarah gitu loh. Karena kayak gini misalnya, ambil contoh dari yang crash gue yang terakhir sama crash yang gue nabrak kucing itu. Oh, congrats man, nikahan kayak itu ya, bodoh. Crash gue yang terakhir itu sebenarnya itu lebih parah. Gue slide lebih jauh, jatuhnya juga lebih keras dibanding yang gue nabrak kucing itu. Tapi begitu gue kelar slide, kan gue sekitar 10-15 meter lah gue nge-slide di aspal itu. Sedangkan yang pas gue nabrak kucing tuh paling cuma 3-5 meteran lah gue nge-slide tuh, nggak jauh-jauh amat. Tapi lukanya tuh lebih parah yang nabrak kucing dibanding yang yang terakhir yang gue low side. Karena yang pas gue low side itu gue nggak ada luka sama sekali gitu loh, nggak ada berdarah, nggak ada rash, nggak ada patah tulang, nggak ada kesleo, nothing. Sedangkan yang pas gue nabrak kucing itu, gue ada kesleo di kaki sama di dengkul sama pergelangan tangan, dan dengkul gue berdarah gitu. Ya otomatis ya itu lebih parah dibanding yang crash terakhir gue, ya nggak? Nah, perbedaannya di mana sih dari crash gue yang terakhir sama yang nabrak kucing itu? Perbedaannya adalah ketika crash gue yang terakhir itu, gue udah pakai riding gear full, gue udah pakai riding trousers, gue udah pakai riding boots, udah lebih lengkap lah. Ya udah lengkap sih, bukan udah lebih lengkap. Sedangkan yang pas gue nabrak kucing itu cuma pakai jaket sama sarung tangan.
sama helm, udah. Saudara Shannon. Jadi ya gue lebih jadi gue lebih terproteksi dengan lebih baik gitu loh, ketika gue yang crash terakhir itu. Gue ya kayak tadi gue bilang, gue slide antara 10 sampai 15 meteran lah. Dan begitu bener-bener gue berhenti slide, gue langsung berdiri gitu. Berdiri dan ngejar motor gue. Biasanya kan emang kayak gitu kan. Gitu loh, baru banget jatuh lu nggak ngerasain apa-apa, terus setengah jam 1 jam kemudian baru tuh berasa nyeri, sakit gitu kan. Tapi ini nggak ada sakit sama sekali. Gue ngecek badan, tangan, pundak, kaki, dengkul, segala macem, pinggul, area-area yang kena kontak lah pas gue jatuh itu. Dan nggak ada luka sama sekali gitu loh. Nggak ada, ya bener-bener nggak ada apa-apa, nggak ada berdarah, nggak ada road rash, nggak ada kesleo, nggak ada patah dan sebagainya gitu. Nah itu kan udah cukup jadi sebuah bukti lah dan sebuah bahan pembelajaran gitu loh. Seenggaknya untuk diri gue sendiri, untuk selalu pakai riding gear gitu loh. Kemanapun gue pergi, naik apapun, riding gear itu wajib banget gitu loh. Karena ya emang kayak kelihatannya aneh gitu kan, cuma di jalan di kota, terus bahkan naik skuter matic gitu kan. Tapi apa sih nih orang? Tapi riding gearnya tuh yang berlebihan gitu loh. Gue pakai tanda kutip berlebihan. Padahal ya in truth nggak pernah ada kata berlebihan untuk pakai riding gear in terms of safety. Kalau in terms of look, ya emang kadang ada agak berlebihan itu. Misalnya lo jalan di jalanan itu terus lo pakai overall gitu, itu kan ya emang aneh gitu kan, berlebihan banget. Walaupun untuk segi safety-nya emang bagus itu loh untuk pakai overall. Cuman emang agak unnecessary dan agak berlebihan aja itu loh. Mau kemana sih? Cuman ya gimana ya, I myself have learned the hard way gitu. Kalau riding gear itu hal yang benar-benar penting dan sangat diperlukan gitu loh. Ini by the way kita lagi mau ke Burger King, mau makan malam. Enggak juga sih sebenarnya sih. Kita cuma pengen nongkrong lucu, nongski, kongko. Nah, lanjut nanti lagi ya. Apaan sih, emang gue mau malu? Emang gue mau malu? Bodoh. Oke, so kita mau jalan lagi. 3 jam aja nongkrong. Makan burger nggak nyampe setengah jam, nongkrongnya lama bener. Dan ya mungkin kalian ada alasan kayak, tapi riding gear mahal coy, gila ya kali lu. Ya mahal emang. Cuman kalau dipikir-pikir lagi ya biaya rumah sakit lebih mahal lagi, ya enggak? Ditambah lagi kayak tadi gue bilang, gue sangat butuh tangan gue dan gue butuh finesse dari tangan gue. Gue nggak mau ada kecacatan di tangan gue gitu loh. Ya itu juga seharusnya kalian berpikir kayak gitu. Kalian nggak mau ada kecacatan di tubuh kalian dan ya anggota tubuh kalian atau bahkan badan kalian sendiri tuh priceless coy. Ya nggak sih? Badan tuh priceless banget dan nggak tergantikan banget gitu loh. Riding gear ya emang mahal tapi bisa diganti gitu loh. Anggota badan enggak gitu loh. Sayang kan badan bagus-bagus itu kan. Sip. Next time lepas aja spionnya, nggak ada gunanya. As I was saying, sayang gitu kan badan bagus-bagus tuh kan, mulus segala macem. Terus ada bekas lukanya segala macem, atau bahkan ada pennya gitu. Apalagi kalau misalkan kalian suka ke gunung kayak gue sangat suka ke gunung gitu kan. Gue nggak mau banget ada pen di badan gue karena gue jadi nggak bisa menikmati hidup dengan menggunakan pen itu. Karena kalau misalkan kalian yang pakai pen pasti tahu lah, kalau ke tempat gunung atau ke tempat yang dingin itu, kena cuaca dingin lah pokoknya, tulang tuh ngilu banget gara-gara besinya itu. Ya setuju gak? Yang pakai pen
ngacung anunya, enggak ngacung tangannya. Gue sangat mencintai gunung gitu, dan gue nggak mau kalau gue nggak bisa ke gunung lagi gara-gara gue nggak bisa kena dingin. Kan nyebelin itu loh. Birds come flying at the speed of sound to show you how it all began. Birds come flying from the underground. If you could see, then you'd understand. Oh, when you see, then you'd understand. Gue kasih tahu kalian tuh nggak harus beli kayak merek-merek yang top of the line itu loh, kayak Alpine Stars atau Dainese atau Icon atau Revit atau Komine bahkan gitu loh. Nggak perlu, maksudnya kalian nggak harus beli riding gear yang terbaik yang ada di pasaran. Yang perlu kalian lakuin itu adalah beli riding gear, bukan cuma beli sih, pakai, dikenakan gitu. Beli riding gear terbaik yang bisa kalian beli gitu loh. Kalau kalian merasa nggak mampu untuk beli Alpine Stars atau Dainese atau kayak tadi merek-merek yang tadi gue bilang lah, ya banyak banget anjir merek-merek lokal yang sebenarnya bagus itu. Kayak gue misalnya Kontin, gue ngerasa kalau Alpine Stars dan Dainese dan Icon dan sebagainya itu mahal banget di Indo itu kan, apalagi dengan pajak impor yang iya, bombastis. Alpine Stars, Dainese, bahkan Komine itu yang sebenarnya terjangkau harganya dibanding merek-merek itu gitu kan, itu udah mahal banget buat gue. Dan untungnya ada gitu loh merek-merek lokal kayak Kontin yang gue pakai nih. Terus ada Respiro, ada Seven Gear yang gue pakai juga untuk riding boost gue. Dan banyak lah merek-merek lokal yang sebenarnya juga bagus gitu loh, dan harganya terjangkau, jauh lebih terjangkau dibanding merek-merek yang tadi gue sebutin itu. Seno. Ya untungnya gue ya punya rezeki yang cukup gitu loh untuk beli riding gear yang decent lah. Ini menurut gue udah decent banget loh anjir. Gila, lokal kualitasnya bisa kayak gini ya, bagus banget. Apalagi dengan harga yang jauh di bawahnya itu merek-merek luar negeri gitu loh. Lumayan banget anjir. Bukan lumayan, malah bagus malah menurut gue. Ini apa sih, Harus ngiri banget. Kanan lu masih lebar cuk. Dan untuk nemuin riding gear yang affordable dan bagus itu ya kalian kan punya internet kan, kalian bisa nonton video gue, otomatis kalian punya internet dan punya kemampuan untuk mengakses internet, ya Google it up, ya nggak? Di internet tuh gampang, dengan internet tuh gampang kok nyari-nyari benda gitu loh, nyari-nyari apa yang mau kalian cari tuh gampang banget gitu loh. Riding gear lokal bagus gitu misalnya di Google, cari keywordnya, atau riding gear ngapain bor? Color lu nyelip apa gimana? Sama jaket motor murah gitu, atau jaket motor lokal bagus. Tadi kayak gue disebut gitu ya. Kayak gitulah. Gampang gue tinggal Google gitu, dan kalian juga akan lebih safe gitu loh di jalan gitu loh. Ya walaupun nggak 100% kayak tadi gue bilang juga. Gue belum bilang ya. Bodoh. Gue suka bingung kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya gue mulai sembe coy, banyak cabe. Jadi banyak cabe di SMB. Bingung gue. Sumpah tuh yang tahu tuh lagu Tuwir tuh ketahuan umurnya berapa ya. Lim sih yang paling ketahuan sih. Dan angkatan tahun 2000 kan lahirnya. 2000 sebelum Masehi tapi. Dan ya udah dah, segitu aja dah. Memori gue sama baterai gue kayak udah mulai habis. Topiknya juga sudah selesai. Ya udah. Hope you guys enjoy, and if you guys did, don't forget to hit that like button and show me your thoughts and leave me your opinions in the comment section down below. And don't forget to subscribe if you haven't already.
And you can also follow me on Instagram, so you'll waste your day on my daily shit that don't really matter. And the final words from me: stay awesome and safe out there. I've been Alpha Q. I'm out. Peace. Oh ya, by the way, buat kalian yang mikir kalau gue itu lagi pakai bahasa Indonesia karena gue akan berubah channel gue untuk menggunakan bahasa Indonesia secara seterusnya itu selamanya. Enggak, gue nggak pakai bahasa Indonesia untuk selamanya gitu. Gue tetap pakai bahasa Inggris dan gue pakai bahasa Indonesia sekarang karena topiknya itu sebenarnya nggak lokal sih topiknya sih, cuman gue lagi mau menghimbau orang Indonesia aja gitu. Jadi ya udah pakai bahasa Indonesia. Setelah ini gue akan pakai bahasa Inggris lagi.